Kami harapkan ini peserta terus bertambah terus. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama selalu dapat mengikuti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh kami panitia, yaitu sesuai timeline yang sudah kami sampaikan, kami informasikan kepada seluruh peserta. Baik, terima kasih Pak sekalian. Apa suara saya bisa didengar? Bisa ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik semua dari SMK di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua dalam pertemuan yang kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini, di mana kita akan sama-sama melihat dan mempelajari sedikit mengenai 3D design yang merupakan salah satu basic paling penting dalam aplikasi 3D printing. Nah, ini yang akan kita bahas bersama selama 2 pertemuan adalah perkenalan. Karena memang belajar 3D design itu nggak bisa 1-2 pertemuan ya. Sama juga seperti 3D printing mungkin ya. Yang jelas di sini kita akan sama-sama mengenal dulu, terbiasa dulu dengan apa itu 3D design. Namun sebelum ke sana, saya pengen kenalan dulu. Nama saya Rebisa Yanuar, bisa dipanggil Rebisa atau Yanuar. Saya juga dulunya adalah alumni SMK. Nah, ini saya senang sekali ya bisa ketemu teman-teman SMK lagi, bahwa saya dulu juga pernah bersekolah di SMK. Saya dulu tidak langsung, lalu melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada, jurusannya teknik mesin. Di sini baru juga banyak juga belajar soal komputer aided design. Nah, dulu pengalaman belajar secara spesifik saya di 3D design itu ada AutoCAD Short Course di PT Kaltim Primakol dan Ikatan Alumni ITS, serta internship selama 1 bulan di PT Kaltim Primakol. Waktu itu saya pakai AutoCAD sama Autodesk Inventor waktu tahun 2012-2013 ya. Dan saya dulu pernah berpartisipasi di LKS CADD Mechanical Engineering judulnya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Juara 1 di provinsi dan harapan 2 di nasional. Dan ini sedikit share pengalaman, 3D design itu sangat ilmu yang terstruktur sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat desain itu sebenarnya, apalagi yang backgroundnya mechanical seperti saya, atau nanti teman-teman yang jurusan teknik manufaktur atau permesinan, itu biasanya harus terstruktur dan kuat dalam sketsa sebelum model 3 dimensi. Nah, ini pengalaman saya ini di LKS Nasional waktu itu. Di sesi kedua saya itu ada salah satu sketch yang saya salah dan tidak terkunci, hingga waktu itu nggak sengaja tergeser mouse-nya, habis itu sketch-nya jadi berantakan, akhirnya desainnya berantakan semua. Akhirnya di sesi kedua saya tidak dapat nilai sama sekali. Nah, itu salah satunya, nanti kita akan pelajari betapa pentingnya sketching dalam 3D design. Kemudian juga pernah di Rancang Bangun Mesin Nasional. Dan sekarang di manajer di CV Akta Indonesia dan 3D printing dan 3D trainer di Halting Indonesia. Untuk kontaknya bisa dihubungi lewat email ya rabisa@gmail.com, dan Instagram saya di @desainbisa. Itu sekilas perkenalan. Kemudian kita mulai nih, karena di sini asumsinya adalah memang tidak semuanya kemudian langsung bisa dan mengerti dan betul-betul langsung connect apa itu 3D design. Maka kita akan bahas dari awal apa itu desain 3 dimensi, bagaimana potensinya, apa manfaatnya, dan bagaimana kita mengoperasikannya. Dalam pertemuan kali ini kita akan introduksi dulu sama nanti beberapa fitur-fitur dasar. Ya, kita mulai dari desain 3 dimensi, definisinya dulu, yaitu pembuatan objek virtual yang memungkinkan pengguna itu merancang sebuah produk tanpa harus manual digambar 2 dimensi dulu, tanpa dibuat prototipe dulu. Nah, tapi langsung bisa mendapatkan gambaran real seperti apa produk itu akan rekan-rekan sekalian hasilkan. Nah, gitu. Jadi dari desain 3 dimensi ini kita dapat mengoptimalkan satu proses desain produk sehingga rancangannya itu lebih sempurna dan bentuknya itu lebih baik.
Nah, kemudian kita juga tidak hanya dimudahkan dalam mendesain sebuah produk, tapi kita juga dimudahkan untuk bagaimana nanti proses manufakturnya gitu ya. Karena nanti yang saya ambil ini contoh softwarenya yang akan kita pelajari itu nanti terintegrasi semua. Mulai dari desain sampai ke manufakturnya. Kalau kemarin nggak tahu ya sudah atau belum materi dari Pak Cahyo itu mungkin kurang. Nah, sebenarnya di softwarenya ini nanti juga ada terintegrasi dengan slicer gitu ya. Makanya di sini satu paket. Kemudian di 3D design ini juga kita bisa khususnya untuk orang-orang teknik ya, itu bisa kita tahu properti mekanis sama simulasi dari produk tersebut. Nah, simulasi ini bisa simulasi analisis stres dan macam-macamnya, atau juga simulasi berupa gerakan gitu ya, visual dan macam-macam. Nah, ini contohnya beberapa desain dan rata-rata di industri dan seluruh aktivitas yang berbasis perancangan produk itu pasti pakai 3D design sekarang. Nah, itu sangat jarang yang menggunakan manual. Nah, maksudnya di sini 3D design adalah 3D design software ya, pakai software. Sangat jarang sekali yang masih menggunakan manual karena jelas manfaat dari 3D printing ini, 3D design ini sangat lebih efektif dan efisien seperti itu ya. Ini contoh-contohnya ada beberapa produk yang bentuknya itu akan sangat sulit kita bayangkan kalau kita membuatnya secara manual ya, bayangkan digambar dengan tangan atau 2 dimensi saja. Nah, kalau 3 dimensi ini nanti kita bisa putar-putar, kita bisa bentuk-bentuk macam-macam. Nah, inilah sebenarnya yang jadi koneksi utama antara 3D design dengan 3D printing. Karena 3D printing itu dia menembus batas geometri. Jadi geometri apapun, hampir seluruh geometri itu bisa dimanufaktur oleh 3D printing dengan waktu yang relatif lebih singkat. Sementara bagaimana kita bisa mengoptimalkan punya bentuk geometri yang unik tadi agar bisa di 3D printing itu adalah dengan 3D design. Nah, makanya bentuk-bentuk geometri yang bentuk-bentuk geometri yang advance itu hanya bisa disalurkan melalui 3D design software. Ya, lebih mudah lah. Meskipun manual mungkin masih tetap bisa, tapi akan terasa lebih susah seperti itu ya. Dan di sini ada beberapa contoh software-software yang dipakai. Nanti sebenarnya ini relatif ke teman-teman sekalian yang sudah terbiasa. Mungkin ada yang sudah pakai, ada yang belum gitu ya. Nanti boleh dipilih, terserah nanti ketika KKSI ingin mendesain apapun 3D-nya itu menggunakan software apapun boleh, silakan. Ya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang jelas nanti teman-teman nyaman menggunakannya saja seperti itu ya. Di sini ada beberapa contoh yang perusahaan terkenal itu yang gambarnya kayak prisma-prisma itu dari Autodesk ya, yang dulu saya pelajari ada Maya, 3ds Max, Moodbox, AutoCAD, Archicad, kemudian Revit dan Inventor. Nah, di sini rata-rata sebenarnya semuanya berbayar gitu ya, berbayar. Kemudian ada yang gratis, ini Blender, 3D Blender. Nah, tapi di sini spesifikasinya 3D design itu biasanya beda-beda. Ada yang dia dispesifikan untuk desain mekanis, ada yang dispesifikan untuk desain arsitektur, ada yang dispesifikan untuk desain animasi, gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, di sini kita akan lebih ke software yang memfasilitasi untuk desain produk, lebih ke desain produk. Jadi bukan untuk animasi ya maksudnya, lebih ke desain produk saja, gitu. Dan produk itu lebih dekat ke mechanical daripada freeforming, meskipun juga bisa difasilitasi melalui freeforming. Nah, di sini harganya untuk software macam-macam. Kenapa saya menyampaikan ada yang berbayar? Karena memang realitanya ke depan 3D design itu semua akan termasuk seperti jual beli barang yang biasa gitu ya. Kalau sekarang kan kita sudah mulai terbiasa dengan subscribe ya. Subscribe yang berbayar. Subscribe Netflix, subscribe Disney Hotstar atau macam-macamnya. Nah, termasuk desain 3D ini juga dibeli nantinya. Dan bahkan sudah banyak yang menjual di di website-website kan, karena memang untuk membuatnya itu tidak bisa semuanya gratis gitu ya. Nah, gitu. Nanti teman-teman bisa cari di internet, itu banyak sekali provider atau penyedia desain 3D yang sudah siap pakai, yang sudah siap print gitu ya. Tapi bayar juga gitu ya, nanti kita beli dari internasional. Nah, di situ desainnya teman-teman bisa bikin menggunakan macam-macam desain software tersebut. Satu hal lagi, kenapa direkomendasikan mungkin yang berbayar, karena agar teman-teman juga bisa ke depannya ya, untuk jangka panjang itu ketika nanti seandainya ilmu terkait 3D design ini dipakai untuk
bisnis teman-teman semua, rekan-rekan semua, teman-teman bisa nanti menentukan harga pokok produksinya lebih enak gitu ya daripada yang gratis gitu. Dan gratis ini biasa yang berbayar ini biasanya juga mendapatkan security yang lebih baik gitu. Meskipun yang gratis tetap menurut saya tetap sangat bisa dipakai seperti Blender ini. Di startup juga banyak pakai yang 3D Blender. 3D Blender ini gratis, itu komunitas yang bisa dimanfaatkan, tapi lebih dekat nanti kita akan belajar di software Fusion 360. Nah, Fusion 360 itu sebenarnya turun dari Inventor. Waktu dulu saya belajar Inventor di perusahaan langsung ya, internship waktu itu, Fusion tuh hanya sebagai untuk viewernya si Inventor. Jadi desain yang sudah dipakai yang sudah dibuat di Inventor itu di-review dan diedit tipis-tipis di Fusion 360. Tapi sekarang si Autodesk sudah mengeluarkan software yang subscribe-nya cenderung relatif murah gitu ya. Relatif salah satu yang termurah dan komplit. Nah, murah dan komplit untuk desain produk. Jadi orientasi kita di sini desain produk, makanya gunakannya software Fusion 360. Karena 360 nanti bisa diintegrasikan sampai ke manufaktur yang mungkin menurut saya di Blender dan macam-macamnya tuh belum bisa. Jadi beli Fusion. Nah, untuk Fusion sendiri nanti kita akan kenalan lebih lanjut. Sampai sini untuk soal 3D design software. Nanti jika ada yang ditanyakan bisa di akhir ya. Kemudian selanjutnya ini sedikit menggambarkan bagaimana masa depan soal desain 3 dimensi. Nah, pertama yang perlu kita catat, penemuan berkaitan dengan CGI itu banyak sekali digunakan dan akan semakin banyak, dan semua akan cenderung mengarah ke desain 3D. Nah, sekarang coba kita lihat di industri 4.0, banyak teknologi yang bermunculan yang itu semua sangat terkait dengan 3D printing di physical layer-nya, seperti virtual reality, augmented reality, dan 3D printing. Ini semua teknologi baru di industri 4.0 ini nggak mungkin bisa diimplementasikan atau dipakai kalau nggak ada 3D desainnya. Gitu. Jadi ini pokoknya ya, maksudnya ke depan itu apapun yang kita kerjakan, teknologi-teknologi baru yang bermunculan itu basisnya pasti 3D design. Nah, contohnya aja virtual reality. Virtual reality itu seperti virtual atau augmented reality itu seperti game atau seperti simulasi simulasi yang ada di HP itu ya. Sekarang kita bisa naruh benda di ruangan kita tapi virtual, bahkan di Microsoft pun sudah ada. Itu semua kan pasti membutuhkan desain 3D kan. Nah, desain 3D itulah yang dipakai untuk semua sebagai bahan yang penting dari teknologi 4.0 yang hadir. Termasuk 3D printing. 3D printing ini nggak mungkin kan kita ngeprint tapi nggak ada 3D desainnya. Itu sangat nggak mungkin. Jadi ke depan semua, tidak hanya industri tertentu, melainkan masyarakat umum juga akan pakai 3D printing. Ketika 3D design, ketika 3D printing sudah sangat umum, ini bayangannya setiap rumah tuh bakal punya satu 3D printer yang itu akan dipakai untuk ngeprint benda tepat guna, gitu ya. Kenapa? Nah, mungkin belum sampai sekarang, saat ini belum sampai sana. Nah, tapi salah satu pengamat di Global Watch itu mengatakan memang 3D printing ini baru di jam pertama dia hadir di teknologinya di dunia ini. Nah, ketika nanti sudah akan menjadi umum, dipakai di mana-mana gitu ya, dipakai untuk ngeprint makanan, dipakai untuk ngeprint ngeprint peralatan rumah, maka setiap orang akan punya 3D printer di rumah. Dan untuk operasikan 3D printer itu pasti butuh desain 3D-nya. Gitu. Jadi penggunaannya akan sangat luas di masa mendatang, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu rata-rata konsumen pun secara sederhana akan mulai terbiasa pakai teknologi ini, dan desain 3 dimensi ini akan jadi core bisnis di banyak industri. Jadi teman-teman bisa 3D design itu mungkin bisa jadi nilai plus gitu ya di industri khususnya untuk produk desain. Dan kemudian yang kedua, komputer ini semakin hebat, visualisasi akan menjadi semakin nyata dan tidak bisa dikatakan realitas. Nah, begitupun dengan penggunaan model 3 dimensi yang muncul baru terus setiap tahunnya semakin detail dan semakin detail. Nah, desain 3 dimensi tersebut secara signifikan akan mengubah cakupan rasa atau feel dan model serta kebaruan terhadap chemistry, terhadap desain-desain keteknikan, arsitektur dan konstruksi. Dan itu akan terus berkembang. Karena satu kata kunci di masa kita dan masa datang itu adalah inovasi dan kreativitas. Nah, itu maksudnya perubahan desain itu akan semakin cepat. Desainnya baru lagi. Dan itu kan membutuhkan kapasitas dan kemampuan 3D desain yang
tinggi gitu ya. Maka penggunaan dan melatih diri kita untuk semakin kreatif menggunakan 3D design itu juga menjadi penting gitu. Dan komputer itu akan semakin mudah gitu ya. Dan sekarang pun teman-teman di yang nanti akan kita pelajari juga, kita nggak perlu mikir nanti untuk menyambungkan komponen ini dengan komponen ini tuh harus kayak gimana bentuknya. Sekarang sudah ada generative design. Ini contohnya aja salah satunya. Generative design itu nanti dia komputer dengan artificial intelligence, dia akan membuat bentuk sesuai dengan arahan kita. Nanti hubungkan part ini dengan ini. Yang penting dia mampu menahan gaya sebesar berapa. Nanti dia akan menggenerasikan sendiri gambarnya gitu. Dan ini strategis sekali ya kalau untuk teman-teman SMK bisa menguasai, karena akan dipakai sekali dalam berbagai macam industri. Kemudian, ini yang saya sampaikan tadi, artificial intelligence itu menghasilkan desain kreatif dalam 1 detik. Cepat banget ya, melakukan pekerjaan berulang secara otomatis. Hal ini berarti sebuah pekerjaan akan dapat diselesaikan secara cepat tanpa error. Selain itu, 3D printing juga menemukan jalannya melalui desain 3 dimensi dan masih akan terus berkembang. 3D printing dapat digunakan dalam mendetailkan dan mendesain berbagai macam produk keteknikan. Oke, gitu. Nah, tren penting lainnya itu virtual modeling, ya, yang merupakan kombinasi dari augmented reality, virtual reality, sama mixed reality. Nah, augmented reality itu membantu insinyur membuat desain model yang lebih realistik. Coba kalau ini gampangannya kita kalau nonton film itu kayak film-filmnya Marvel gitu ya, ada desain-desain 3D pakai hologram dan macam-macam, itu desain 3D juga. Nah, basic-basic desain 3D itu akan muncul. Jadi kita mungkin sekarang hadapannya sama software dan komputer. Nah, besok ini desain 3D. Masa depannya dia mungkin akan bergabung dengan augmented reality, virtual reality, dan mixed reality jadi hologram gitu. Jadi kita akan punya tablenya itu nanti kita bisa kita konfigurasikan langsung dengan tangan gitu. Jadi seperti mendesain secara langsung, tapi komponennya nggak ada, cuma hologram seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya lagi. Kemudian dari keterangan di atas ini tadi beberapa di section kedua tadi beberapa gambaran soal masa depan soal 3D design, dapat disebutkan bahwa penggunaan desain 3 dimensi menjadi sangat vital di berbagai macam bidang. Yang ini perlu teman-teman catat gitu ya. Karena desain 3 dimensi akan mendorong tumbuhnya kreativitas dan profitabilitas dari produk-produk, baik produk berbasis virtual maupun konvensional. Virtual itu tadi ya, produk-produk virtual itu kayak yang ada dalam game. Kalau misalkan teman-teman sekarang, dulu kan nggak pernah ya main game itu beli skin atau karakter gitu ya. Nah, sekarang kan dulu maksudnya zaman saya gitu ya. Nah, sekarang kan sudah biasa kan top up gitu untuk beli skin, untuk beli karakter. Dan yang dia beli itu apa sebenarnya? Desain 3 dimensi yang dibeli ya kan. Nah, itu yang siapa yang dapat uang ya bikin desainnya. Nah, gitu. Itu kan yang secara virtual. Nah, yang konvensional itu bikin produk-produk baru yang unik-unik gitu ya. Apalagi sekarang semua orang ingin misalkan menghias meja komputernya itu jadi lebih unik, ada part up, maksudnya ada figur apa, ada komponen apa yang kira-kira bikin menarik, itu semua bisa dibuat dengan desain 3D. Nah, jadi ini secara virtual maupun konvensional, desain 3 dimensi itu akan tetap signifikan. Ini yang perlu dicatat ya. Nah, terus ini beberapa rangkuman singkat untuk manfaat dari 3D design. Dalam ini ya, di sini kalau ada contohnya sketch, rendering, production, ini salah satu fase-fase dalam desain gitu ya, sampai dalam mewujudkan desain, mulai dari sketsa, kemudian nanti 3D modelingnya harusnya ada ya, kemudian rendering dan production. Nah, di sini secara ringkas saya sampaikan, yang pertama untuk untuk mendesain sebuah produk, ketika kita menggunakan 3D design itu otomatis mempermudah proses inovasi. Nah, contohnya saya kasih contoh real di Yogyakarta, itu kan banyak biasanya tuh tempat-tempat ini ya, tempat-tempat wisata. Nah, tempat-tempat wisata itu biasanya jual-jual jual-jual cinder mata ya. Cinder matanya tuh bisa patung, cincin, atau monumen-monumen, dan biasanya itu didesainnya manual semuanya. Jadi bentuknya kayak gitu-gitu aja. Nah, ketika sudah para UMKM atau yang bikin desain ini sudah pakai 3D design, pasti desainnya bisa jadi lebih modern dan lebih kekinian kan. Karena desain 3D tadi membuka kreativitas kita. Ketika kita tidak mengoptimalkan apa yang ada di desain 3D, maka inovasi itu kemungkinan akan terbatas. Nah, tapi ketika kita sudah buka celah itu melalui 3D design, maka inovasi produk tersebut akan semakin mudah, dan ditambah lagi kita semakin fleksibel untuk memproduksinya gitu ya, menggunakan 3D printing yang sudah ada. Kemudian
pembuatan produk itu bisa terencana dengan lebih baik. Nah, contohnya gini, kalau ketika kita sculpting atau membuat sebuah patung itu kan diukir-ukir sedikit-sedikit gitu ya, sampai jadi masternya baru dibuat. Nah, kalau di sini kita tidak perlu buang-buang material, tidak perlu mengulang tambal sulam dan macam-macam. Kita cukup untuk mengeditnya dalam dunia virtual di komputer kita. Jadi nanti tahapan-tahapannya kita bisa langsung nyusun, ini pertama yang dibikin bagian mana, kedua bagian mana, ketiga bagian mana, itu semua bisa dirancang dan diatur di 3D design. Nah, makanya pembuatan produk itu bisa terencana dengan lebih baik. Kemudian hasil pengembangan produknya bisa jadi lebih optimal dan tentu saja hemat biaya. Ini ya beberapa manfaat dari 3D design. Ya, akan coba kita. Dan di sini ada contoh-contohnya. Nah, kayak gini ya. Untuk misalkan ini ada mesin jahit, kemudian di sini ada tempat ini ya, vending machine, tapi untuk snack gitu ya, vending machine. Nah, ini kan desainnya unik banget ya. Dan ini hanya bisa dihasilkan lebih mudah dihasilkan dengan 3D design pastinya. Dan orang akan semakin tertarik kan, wah ini unik banget dan ini secara mata sangat memanjakan mata gitu. Orang akan semakin tertarik untuk membeli produk di dalamnya. Dan bahkan lihat ini kan makanan. Tapi yang berperan apa? Tetap ada 3D desainnya kan di sana. Nah, karena apa perannya itu mendesain mendesain vending machine-nya ini. Dan ini satu vending machine ini jadi dua produk ya. Touch sama Oreo. Nah, ini ketika sudah gambarannya real seperti ini, nanti kita bisa ngukur nih yang putih-putihnya itu, yang krimnya itu dibuat dari apa, kemudian nanti ukurannya berapa, itu bisa langsung direalisasikan berdasar desain yang sudah kita buat. Nah, kemudian contohnya lagi di sebelahnya ini ada mesin jahit yang sangat simpel, itu ya, covernya di sini. Intinya di sini bikin covernya, cover dari mesin jahitnya ini ya, yang sangat simpel dan minimalis dan ini nanti akan bisa diharapkan bisa menarik banyak konsumen untuk membeli dari produk mesin jahit ini. Kemudian di sini ada desain desain untuk handle di punggung, kemudian ada kunci. Ini semua kan desain-desain yang nggak bisa dilakukan dengan manual gitu ya. Pasti untuk bikinnya kita harus desain 3 dimensi. Ini contohnya lagi ya. Ini cuma contoh-contoh. Nah, di sini kalau teman-teman juga mau brainstorming ide-ide produk inovatif, itu sangat lebih mudah menggunakan 3D design. Ini contohnya bikin kereta bayi. Nah, kereta bayi yang kita temukan sekarang kan konvensional ya bentuknya, cuman beberapa frame dan rangka, kemudian yang penting fungsinya terpenuhi, bayinya bisa ditaruh di dalam. Nah, tapi di sini kita bisa bentuk frame-nya jadi kelihatan futuristik tanpa harus bikin beneran dulu barangnya. Nah, inilah fungsinya 3D design, membuat brainstorm ide kita jadi lebih dalam. Ini bayangkan ya, desainnya itu dia bisa tempat duduk bayi ini bisa dikontrol pakai remote, dan ini bisa rodanya bisa dilipat gitu ya, dilipat jadi lurus, kemudian masuk ke dalam mobil gitu ya. Unik banget ya jadinya. Tempat duduknya dipindah ke mobil, yang ini dilipat taruh di bagasi gitu. Nah, ini kan ide-ide produk ini realistis banget, tapi akan lebih makan banyak waktu kalau kita tidak pakai desain 3D. Nah, seperti itu. Kalau sudah ada desain 3D, kita akan lebih mudah. Sekali lagi, nanti ukurannya sudah langsung otomatis didapat, kemudian nanti bisa metode manufaktur, toleransi dan macam-macamnya sudah bisa kita prediksi. Ini juga ya contoh kursi misalkan. Nah, ini kursi kayak gini kan bentuknya agak abstrak dan sekarang sangat bisa difasilitasi oleh 3D design. Nah, ini yang agak abstrak di sebelah kanan, yang lebih modern di sebelah kiri ya untuk kursinya. Kayak telur semi kepompong gitu. Nah, di sini juga ada. Nah, ini sketsa. Nah, ini kalau saya contoh, ini sketsa ada 2 sketsa ya. Kalau misalkan cuma bikin sketsa seperti ini, ya mungkin kita akan dapat gambarannya, tapi kita tidak dapat ukuran realnya. Kemudian nanti tingkat presisi untuk manufakturnya, kita nggak bisa diputer-puter ya bendanya. Kalau cuma 2 dimensi gini, kita nggak bisa betul-betul ngeliat dari berbagai sisi sampai kita gambarkan lagi secara manual, kita gambar. Nah, ini contoh-contoh lainnya. Menara Eiffel, kemudian di sini ini juga ada seperti kalau medali kemarin ya, saya sempat ada bikin pesanan untuk 3D printing untuk medalinya dibikin timbul, gimana caranya pakai 3D design. Nah, ini begitu. Kalau kayak gini kan bikin satu-satu dibuat manual kan capek juga ya. Nah, gitu. Tapi kalau bisa menggunakan desain 3D, ini akan bisa jauh lebih otomatis. Meskipun
di beberapa kalangan generasi yang sebelumnya mungkin lebih mudah diukir gitu ya. Tapi kalau kita sekarang ini saya akan sangat lebih mudah ketika menggunakan desain. Ya ini contoh-contoh lainnya untuk desain piala dan macam-macam. Nah nanti tugasnya teman-teman adalah mencari inspirasi desain yang layak untuk dipakai atau di print ya untuk diikut sertakan dalam lomba di KKSI. Nah makanya di sini nanti kalau bisa di satu tim itu harus ada yang sudah bisa menguasai desain 3D-nya. Karena nanti karena nanti kita sangat membutuhkan itu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan ikut lomba terus nanti file-nya cuma download dari internet gitu misalkan, itu pasti tidak lebih tinggi nilainya daripada yang dia buat sendiri desainnya. Jadi kalau bisa memang ada satu yang mendedikasikan waktunya untuk belajar desain 3D. Jadi kita nggak mungkin bahas semuanya sampai selesai di teknisnya satu persatu. Nah di sini untuk belajar ya karena yang saya rekomendasikan adalah Fusion ini ya. Nanti kita akan belajar Autodesk Fusion ini. Yang saya rekomendasikan sementara ini adalah untuk belajar 3D Fusion di YouTube, bisa dibuka Last Extension dan Produk Design Online. Di sini salah satu dua yang terbaik menurut saya ya, kalau teman-teman mau belajar berbagai macam fitur sama desain produk melalui 3D Design menggunakan Fusion. Oke, itu untuk pengenalannya. Ya untuk pengenalan 3D Design. Mungkin berarti apakah kita lanjut dulu atau pertanyaannya boleh pertanyaan dulu di tengah-tengah? Saya mana sih? Lanjut dulu saja, Pak. Oh, lanjut dulu. Oke. Ya, oke. Ya, untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan coba sama-sama lihat bareng ya untuk pengenalan materinya sampai paling nggak nomor 4 ini ya. Perkenalan, kemudian perkenalan sketch dan 3D features. Kemudian nanti ada di sini rendering, performing dan creative design nanti di pertemuan kedua. Gitu ya. Yang penting di pertemuan pertama ini kita sama-sama tahu dulu ya. Nah, untuk softwarenya sendiri ini coba ini ya. Teman-teman bisa buka di Autodesk Fusion 360 di Google. Nah, di sini ini softwarenya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua sebenarnya bebas mau menggunakan software apa gitu ya untuk KKSI nanti yang nyamannya seperti apa. Tapi yang saya pakai di sini adalah yang ini dan meskipun berbayar di sini ada lisensi untuk students-nya. Nanti silakan dipelajari, dicari dan di-download dulu ya. Paling nggak di pertemuan setelah pertemuan pertama nanti silakan teman-teman download dan install. Nah, untuk untuk harganya sendiri ketika nanti memang 3D design itu jadi bagian penting dalam bisnis rekan-rekan semua, maka nanti perlu diperhitungkan nih, ini per bulan dibayar berapa? $495 per tahun. Itu berarti 7 juta rupiah, sekitar 7 juta rupiah per tahun, artinya sebulan itu bayarnya 666.000. Jadi kita salah satu modal kita untuk software desain itu adalah 666.000. Berarti per hari paling enggak 30 ribuan gitu ya, 30 ribuan yang bisa didapat, yang harus kita dapatkan gitu. Nah, ini nanti bisa kalau belum belum ngerti nanti gimana, kalau bisa mencari student educational license dulu ya. Nah, kalau enggak download free trial-nya di sini. Di sini ada free trial-nya ya. Bisa dipilih di sini students dan macam-macam. Autodesk provide students and education worldwide free education access only for education purpose for profit use of provide subscription plan. Nah, jadi untuk edukasi, untuk belajar dulu nggak apa-apa. Tapi nanti ketika menggunakan software ini untuk bisnis ya tentunya kita harus mempertimbangkan biayanya seperti itu. Nah, ini saya kenalkan website aja, dibuka aja autodesk.com product fusion 360. Ini ya. Oke, ini untuk fusionnya.